Materi wawancara seleksi PPK dan PPS dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilu Serentak tahun 2024 dan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Ada 3 cakupan materi dalam wawancara calon anggota PPK dan PPS pada Pemilu tahun 2024 yaitu: Pertama, cakupan pengetahuan kepemiluan. Kedua, komitmen. Ketiga, rekam jejak. Pada cakupan pengetahuan kepemiluan, terdapat 4 komponen yang harus dikuasai oleh calon pendaftar yaitu: Pertama, teknis penyelenggaraan pemilu. Kedua, lembaga penyelenggara pemilu. Ketiga, pengetahuan kewilayahan. Dan keempat, administrasi kepemiluan. Pada komponen teknis penyelenggaraan pemilu, Komisioner KPU akan menelusuri sejauh mana pengetahuan calon anggota PPK dan PPS mengenai: Yang pertama, dasar hukum pelaksanaan pemilu, yang terdiri dari Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Kedua, hal-hal yang terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara. Kapan pelaksanaan pemungutan suara dan bagaimana prosedur dan tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Ketiga, hal-hal mengenai pemilih dan data pemilih. Misalnya apa yang calon anggota PPK dan PPS ketahui mengenai DP4, DPS, DPT, DPSHP, DPTB, dan DPK. Selanjutnya komponen lembaga penyelenggara pemilu. Adapun materi pada komponen ini adalah: lembaga penyelenggara pemilu itu apa saja yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Calon anggota PPK dan PPS wajib mengetahui kelembagaan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Misalnya KPU terdiri dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK, Panitia Pemungutan Suara, PPS, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS. Sedangkan Bawaslu terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam, pengawas pemilihan lapangan, dan pengawas TPS. Demikian pula dengan DKPP, para pendaftar harus wajib mengetahui tentang kelembagaan ini. Selain itu, para pendaftar wajib pula mengetahui tugas, wewenang dan kewajiban PPK, PPS dan KPPS, serta jumlah anggota-anggotanya. Selanjutnya komponen pengetahuan kewilayahan. Pada komponen pengetahuan kewilayahan ini, calon anggota PPK dan PPS wajib mengetahui seluk-beluk wilayah yang menjadi calon tempat bertugas. Misalnya calon anggota PPK yang berkedudukan di kecamatan harus mengetahui jumlah desa kelurahan dan jumlah pemilih di wilayah kerjanya. Demikian pula dengan calon anggota PPS wajib mengetahui jumlah TPS dan jumlah pemilih yang ada di wilayah kerjanya. Selanjutnya komponen administrasi kepemiluan, materi yang harus wajib diketahui oleh calon anggota PPK dan PPS adalah: Pertama, pengetahuan tentang logistik pemilihan umum dan pemilihan. Dari kotak suara, bilik suara, surat suara dan formulir. Kedua, pemeriksaan tentang jenis-jenis formulir yang digunakan dalam pemilu dan pemilihan. Misal kegunaan formulir C1 hingga C8. Dan ketiga, kemampuan penggunaan komputer, dalam hal ini calon anggota PPK dan PPS minimal dapat mengoperasikan Office dan Excel. Selanjutnya cakupan yang kedua, yaitu komitmen. Pada cakupan komitmen Komisioner KPU akan menelusuri beberapa komponen yaitu: Pertama, integritas calon anggota PPK dan PPS. Pada komponen ini, para calon anggota PPK dan PPS harus membuktikan integritas diri. Kedua, profesionalitas calon anggota PPK dan PPS.
Pada komponen ini para calon akan diperhadapkan dengan dua masalah penting untuk diuji. Apakah profesional dalam mengambil keputusan atau tidak? Ketiga, loyalitas calon anggota PPK dan PPS terhadap KPU. Apakah mempertahankan konsistensi sebagai anggota PPK dan PPS atau tidak? Keempat, visi calon anggota PPK dan PPS. Pada komponen ini para calon akan digali mengenai apa motivasi para calon bergabung dengan KPU. Selanjutnya cakupan yang ketiga, yaitu rekam jejak. Pada cakupan rekam jejak ini, terdapat 4 komponen yang akan ditelusuri dari calon anggota PPK dan PPS, yaitu: pertama, riwayat pengalaman kepemiluan calon anggota PPK dan PPS, apakah pernah menjadi penyelenggara baik dalam pemilu maupun pemilihan. Kedua, riwayat pengalaman organisasi calon anggota PPK dan PPS. Ketiga, riwayat pengalaman kerja calon anggota PPK dan PPS. Keempat, riwayat pendidikan calon anggota PPK dan PPS. Demikian penjelasan mengenai materi wawancara pada seleksi PPK dan PPS pada pemilu tahun 2024, dan untuk lebih jelasnya mengenai cakupan serta komponen yang akan dinilai dapat dilihat pada tabel yang ada di hadapan layar pemirsa. Semoga para calon anggota PPK dan PPS yang menyaksikan video ini dapat mudah menyusun konsep untuk bekal pada saat wawancara nantinya. Dan tidak lupa pula saya doakan agar para penonton dapat lulus pada tes wawancara nantinya. Amin.